Mau ngejelasin ke teman-teman tentang asuransi. Jadi dong, nanti di kelas aja. Maaf ya tadi hampir nabrak. Kamu nggak apa-apa? Hati-hati dong kalau bawa motor. Maaf ya. Iya, kalian bilangnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi ada yang cedera gimana? Kalau harus dibawa ke rumah sakit, biayanya nggak kecil loh. Iya sih, tapi tadi kan cuma hampir. Iya, hampir. Tapi kalau misalnya kejadian beneran gimana? Emang kalian punya asuransi? Hah? Asuransi buat apa? Orang kita nggak kenapa-napa. Nah, itu dia. Orang baru bikin asuransi kalau misalnya udah kejadian. Padahal harusnya asuransi itu buat jaga-jaga. Ya udah deh, ayo kita ke kelas. Ya udah yuk. Tadi kalau beneran jatuh bisa mahal ya biayanya. Jelas, makanya punya asuransi itu penting. Oh, berarti asuransi itu bukan cuma untuk orang tua ya? Bukan dong, buat kita juga. Supaya kalau misalnya ada kejadian kayak tadi, kita nggak perlu pusing lagi mikirin soal biaya. Berarti aku harus cari tahu nih info tentang asuransi. Nah, kebetulan banget, Aleta mau ngejelasin ke kita tentang asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi hari ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang literasi asuransi. Tapi sebelum itu, aku ingin perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Aleta Sintia. Aku merupakan mahasiswa semester 1 dari Prodi Asuransi dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora dari Universitas Bina Insan. Oke, kita langsung aja lanjut ke materi ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan literasi asuransi. Mengapa sih kita perlu asuransi? Tapi sebelum masuk ke pembahasan ini, kita akan membahas dulu terkait pengertian asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara perusahaan penyedia jasa asuransi dengan pemegang polis, di mana pemegang polis akan membayarkan premi secara berkala. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial apabila terjadi resiko tertentu seperti sakit, kecelakaan, kerugian, atau bahkan kematian. Sehingga dengan kata lain, asuransi berfungsi sebagai sarana untuk mengalihkan beban resiko finansial dari individual kepada perusahaan penyedia jasa asuransi. Selanjutnya, mekanisme kerja asuransi. Yang pertama, pemegang polis membeli produk asuransi dan membayarkan premi. Lalu yang kedua, perusahaan asuransi memberikan perlindungan sesuai dengan isi polis. Yang ketiga, apabila terjadi resiko yang telah dijamin, maka pemegang polis dapat mengajukan klaim. Dan yang terakhir atau yang keempat, perusahaan asuransi bisa membayarkan manfaat sesuai kebutuhan polis yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Indri Masyarakat. Saya akan bertanya, jika melihat aktivitas kita sehari-hari seperti berangkat kuliah, organisasi, dan kegiatan luar kampus lainnya dengan mengendarai motor, sekarang menurut kamu jenis perlindungan asuransi apa yang paling realistis dibutuhkan oleh kita sebagai mahasiswa? Apa saja jenis-jenis dari asuransi ini? Yang pertama ada asuransi kesehatan, yang kedua asuransi kecelakaan, yang ketiga asuransi jiwa, dan yang terakhir ada asuransi umum. Yang pertama, asuransi kesehatan yang memberikan manfaat kepada kita terkait dengan pembiayaan perawatan medis, termasuk juga rawat jalan, rawat inap, hingga operasi. Lalu yang kedua ada asuransi kecelakaan yang memberikan manfaat bagi kita apabila terjadi cedera akibat kecelakaan. Yang ketiga, ada asuransi jiwa yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, ada asuransi umum yang memberikan manfaat atau meliputi perlindungan terhadap kendaraan, rumah, atau aset lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ingrid tadi, terkait dengan asuransi apa yang paling efektif untuk kita sebagai mahasiswa, jawabannya adalah asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Alasannya, karena mobilitas yang tinggi seperti berangkat kuliah dan bermotor, lalu kegiatan organisasi, serta kegiatan lapangan lainnya yang memungkinkan resiko kecelakaan. Maka dari itu, asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan menjadi pilihan asuransi yang tepat untuk kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, ada urgensi asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi menjadi penting itu karena
resiko bisa terjadi kapan saja tanpa dapat kita prediksi. Biaya kesehatan dan biaya pemulihan akibat kecelakaan juga tidak bisa dianggap kecil. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan asuransi, beban biaya yang muncul dapat dialihkan dan tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu ataupun keluarga. Selanjutnya adalah ilustrasi situasi. Nah, sebagai ilustrasi, kita bisa mengambil kejadian pagi tadi, yang dimana kita bisa melihat situasi sederhana. Salah seorang teman kita tadi hampir saja menabrak ketika mengendarai motor. Walaupun tidak terjadi cedera, kita perlu membayangkan apabila kejadian tersebut berakhir lebih parah. Cedera yang memerlukan pemeriksaan medis, perawatan, hingga rawat inap tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dari sinilah peran asuransi yang memberikan perlindungan finansial ketika risiko tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, apa sih manfaat asuransi? Manfaat asuransi ada beberapa. Yang pertama, mengurangi beban biaya yang mendadak akibat sakit ataupun kecelakaan. Lalu yang kedua, ada melindungi kondisi finansial pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kerugian besar. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman dan kepastian dalam menghadapi resiko kehidupan. Izin bertanya, hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli asuransi? Menjawab pertanyaan dari saya tadi, terkait hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli asuransi, jawabannya ada di sini. Yang pertama, kita harus memahami polis secara menyeluruh, termasuk manfaat, pengecualian, hingga ketentuan klaim. Lalu yang kedua, memastikan perusahaan asuransi tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, menyesuaikan premi dengan kemampuan finansial. Dan yang terakhir atau yang keempat, memilih produk sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan tren atau ajakan semata. Selanjutnya, tips memilih asuransi yang tepat. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kebutuhan utama kita, misalnya perlindungan kesehatan atau perlindungan kecelakaan. Lalu yang kedua, kita harus membandingkan manfaat dan ketentuan atau produk. Yang ketiga, memastikan prosedur klaim mudah dipahami. Dan yang terakhir, periksa reputasi perusahaan asuransi tersebut. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan instrumen keuangan yang penting untuk memberikan perlindungan resiko yang tidak dapat kita prediksi. Perlindungan ini membantu menjaga kondisi finansial baik bagi diri kita sendiri maupun dari keluarga. Sebagai generasi muda yang memiliki mobilitas tinggi, pemahaman mengenai literasi asuransi ini sangat diperlukan agar kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam mengelola resiko. Ini dapat membuka wawasan teman-teman terkait pentingnya asuransi. Asuransi bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan yang harus kita pahami sejak dini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga kita semua semakin sadar untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan literasi asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.